Kita akan membahas lampu yang ada di kitchen cabinet, terutama di kabinet atas. Penjelasannya bagaimana? Biar nggak penasaran, saksikan setelah intro satu ini. Memasang lampu di kitchen cabinet, terutama kabinet atas, itu sekarang menjadi hal yang wajib dan harus, apalagi buat temen-temen ya, sekalian lover, terutama yang mama, ibu-ibu, pasangan muda, istri muda ya, maksudnya pasangan muda ya, jadi mbak-mbak muda yang suka memasak di malam hari. Karena apa? Jadi penerangan ketika memasak, ketika motong cabai, bawang dan sebagainya, jadi kelihatan mana yang dipotong. Jangan-jangan yang dipotong itu benda lain. Nah, selain sebagai penerangan, lampu di kitchen cabinet atas ini juga sebagai elemen estetis, jadi terlihat artsy gitu kitchennya, terlihat wow dan hidup, ada soulnya di situ. Selain itu juga kalau kita ambil lampu yang tepat, itu nanti bisa mengusir serangga juga. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah lalu lampu apa saja yang dipakai di kitchen cabinet nih? Nah, di sini saya akan mengkategorikan menjadi 3 jenis lampu yang bisa teman-teman aplikasikan di kitchen cabinet. Pertama yaitu LED strip. Kemudian yang kedua bisa kita gunakan juga namanya LED T5. Yang ketiga adalah lampu downlight atau lampu keping. Bagaimana penjelasan ketiganya? Kita bahas satu persatu. Lampu LED strip adalah pilihan yang tepat bagi teman-teman sekalian lover yang tidak pengen lampunya terlalu banyak daya yang diserap. Nah, LED strip ini kecil wattnya, jadi cuman berapa ya, 20 watt, tapi dalam bentuk gulungan. Jadi produknya ini LED strip itu bentuknya gulungan per 5 meter biasanya. Tapi walaupun ada yang variasi lain yang gulungan berpuluh-puluh meter, tapi yang sudah sepaket biasanya 5 meter, bentuknya kecil ya. Terus ada strip-stripnya, makanya LED strip namanya. Nah, biasanya LED strip ini perlu disambungkan dengan adaptor atau driver ya. Jadi enggak langsung nyambung ke listrik, harus ada adaptor yang terhubung untuk ke listrik supaya lampu tidak meledak. Nah, LED strip ini kelebihannya, teman-teman ketika kitchennya bentuknya aneh-aneh ya, misal melengkung kemudian meliuk-liuk gitu, nah LED strip ini bisa ngikutin kontur dari permukaan tersebut dan cahayanya asik, jadi berpendar merata. Cuman kekurangannya itu dia nggak seterang lampu lainnya ya, lampu jenderal, tapi namanya lampu estetis ya, bebas kan. Nah, warnanya pun macam-macam ya, jadi bisa warm white, putih, merah, kuning dan sebagainya. Nanti ada banyak pilihan, silakan ke toko listrik ya. Itu teman-teman bisa pakai ya, LED strip ini sebagai pilihan salah satu. Lampu LED strip ini juga bisa dipotong per 30 cm loh teman-teman. Bagi yang rolan 5 meter itu per 30 cm bisa dipotong, jadi nggak harus dipakai semua. Tapi ada juga yang potongannya per 1 meter, tinggal jenisnya saja yang kita pilih mana. Dan kalau teman-teman memasang LED strip ini, sebaiknya teman-teman pakai diffuser atau peredam cahayanya. Jadi ada kayak tempatnya ya, kayak apa? Bukan pipa ya, frame yang ada aluminium, ada akriliknya. Itu masukkan ke situ lampunya, baru kita pasang ke kitchen cabinet. Nah, dengan gitu nanti pantulannya tuh jadi apa? Putih merata atau pokoknya sesuai warna lah. Jadi blok, enggak strip. Itu bagus. Nah, itu bisa dipakai di situ. Nah, di mana cara diffusernya? Di toko-toko interior banyak, silakan teman-teman bisa tanya. Berikutnya lampu T5 ya. Lampu T5 ini bentuknya itu seperti pipa ya, kecil, paling berapa ya, 1 in sebetulnya atau setengah in malah. Panjangnya itu per 30 cm, ada yang 60 cm, ada yang 90 cm, ada yang 120 cm. Jadi panjangnya itu kelipatan dari 30 cm. Nah, ini juga warnanya macam-macam ya. Ada putih agak kebiruan, warm white, merah, kuning dan banyak. Di toko-toko listrik yang lengkap selalu ada. Nah, kalau pakai lampu ini, teman-teman dipastikan cahayanya itu pasti lebih terang dibandingkan dengan LED strip.
Hanya saja kalau lampu ini karena panjangnya per 30 cm, jadi teman-teman nggak bisa bebas untuk memasang di panjang yang nggak menentu. Jadi panjang kitchennya kalau mau pas dengan lampunya harus kelipatan 30 cm juga. Jadi misal panjang kitchennya 120 cm, 240 cm ya, jadi kelipatan 3, ini baru bisa rata. Kalau nanti nggak kelipatan 30 cm, makanya terjadi ketika masang lampu pasti ada sisa, ada tepian yang tidak terkena lampu, tapi lampunya memang menyala terang. Dan kalau teman-teman pakai lampu LED T5 ini harus siapkan space yang cukup besar untuk di area bawah kitchen cabinet. Jadi areanya untuk ke dalamnya itu paling tidak 3-4 cm supaya lampu T5 ini masuk. Karena T5 ini ada kayak semacam ini ya, housingnya ya. Jadi ada kayak boxnya baru lampunya. Kayak lampu neon lah, kayak lampu neon, cuman lebih kecil ini ya. Nah, ini langsung nyambung ke listrik bisa, jadi dicolokin aja bisa. Jadi lampunya misal beli per 30 cm, ini ada penghubungnya, ada jacknya, tinggal sep masuk, nanti tinggal sambung kabel masuk ke listrik langsung udah bisa, nggak meledak dan aman. Dan ini bahannya juga semacam akrilik, jadi nggak bakal pecah, aman. Jadi ketika misal jatuh tak jatuh aja, nggak seperti neon pada umumnya. Nah, ini bisa dijadikan alternatif teman-teman untuk memakai. Yang ketiga sekarang terakhir yaitu adalah lampu downlight atau lampu kepingnya. Nah, bentuknya ini lingkaran ya, lampu downlight ini dengan berbagai ukuran mulai dari 2 inci, 3 inci dan seterusnya. Tinggal sesuaikan dengan luasan kabinet, dan ini bentuknya lebih tipis ya. Jadi nggak kayak downlight plafon yang bentuknya corong. Kalau untuk kitchen ini downlightnya tipis, jadi paling 3 cm 4 cm ya, masuknya gampang sep. Dan biasanya ini nggak perlu di scrub, jadi nanti ada penjepitnya, tinggal masukkan sep, klip, udah terpasang. Dan tinggal langsung sambungkan dengan listrik, nanti dihubungkan dengan saklar di kitchen kabinetnya, jadi pasangkan dan menyala. Nah, ini biasanya mulai dari 12 watt, 18, 20, tinggal pilih kebutuhan penerangannya. Tapi biasanya untuk lampu yang tipe downlight ini atau lampu keping ini biasanya di kabinet atas yang kedua, bukan di kabinet atas yang pertama. Jadi biasanya kan ada kitchen yang full plafon ya, jadi dari top table kemudian backsplash-nya baru kitchen kabinet atas ya kan, itu yang utamanya. Nah, biasanya kalau full plafon di atasnya ada kabinet lagi yang biasanya majunya itu sama dengan top table-nya, yaitu sekitar 60 cm. Artinya dengan kitchen cabinet atas yang utama itu maju 30 cm, yang paling atas 60 cm, maka ada sisa ruang di depannya. Nah, itu biasanya dipasangkan downlight atau lampu keping. Dan syarat yang bagus itu pemasangan lampu ini diusahakan jaraknya per 30 sampai 50 cm. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu jauh supaya cahayanya merata. Sehingga nanti ketika kitchen kita misal kecil dan itu full plafon ya, ruangannya kitchen misal 3x2 atau 3x3 gitu, sehingga dengan bantuan dari lampu si kabinet dan lampu utama general lightingnya, maka ruangan itu sudah cukup terang untuk menerangi area kitchen tersebut. Nah, downlight ini bisa jadi pilihan, bisa jadi sebagai penambah pendukung dari kabinet kitchen set atas kita. Itu warnanya kalau downlight ini biasanya hanya 3 ya, jadi warm white, putih, sama bright white. Bright white itu putih yang agak biruan dan rata biasanya, jadi silau banget kalau lihat secara langsung. Nah, itu bisa jadi tambahan nantinya di kitchen cabinet atas teman-teman sekalian lover. Dan ini juga sekarang LED, udah bukan bukan LED lagi ya, sekarang udah LED dan lebih hemat tentunya. Ini saya aplikasikan di situ, tinggal pilih dan aplikasikan. Space-nya sama seperti T5 ya, jadi masuknya paling tidak 4 cm harus punya ruang kosong di bawah, bagian bawah kabinet ya. Nah, itu harus dimasukkan. Sudah terinstall dengan baik dan rapi. Itulah 3 lampu yang saya sebutkan ya teman-teman sekalian lover untuk di kitchen cabinet atas. Ingat ada berapa tadi? 3 ya, LED strip, LED T5 dan downlight. Silakan teman-teman pilih sesuaikan kebutuhan dengan kitchen setnya dan tentukan titiknya dengan baik dan penuh pertimbangan yang cermat. Kalau teman-teman masih bingung bagaimana mengaplikasikannya, terus warna apa yang cocok nih untuk kitchen kabinetnya, titiknya di mana,
harus berapa watt, silakan teman-teman bisa konsultasikan di Skynel Interior, atau teman-teman gabung di grup Telegram, bisa tanya-tanya soal interior situ, linknya di bawah ya, bisa gabung di situ, silakan konsultasi, dan jangan lupa follow Instagram kita di Skynel Interior dan Akang Interior. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis. Tetap subscribe, like, komen, dan share video-video Skynelan agar semakin banyak orang yang paham akan interior, sehingga mendapatkan hunian ruangan yang bagus, fungsional itu hak semua orang di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.